Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahan wa dimrabim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat wa tabi'in balik dan khasatan syahab ini sayyidina jalla dakhil mati bayan Syai'ilahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dibuka halaman 47 ya. Baik, sebelum kita mulai, kita flashback sebentar ya tentang khataman kemarin itu, bahwasanya Nabi dikepung oleh kaum Quraisy, kemudian diboikot selama berapa tahun? 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10. Dalam masa itu Nabi memerintahkan kaumnya untuk hijrah kemana? Ke Habasyah yang kedua kali. Kenapa kok ke Habasyah? Karena di sana ada raja yang adil. Di mana Habasyah kalau sekarang itu dinamakan dengan Ethiopia ya. Kemudian setelah itu, setelah kaumnya ke Habasyah, Raja Habasyah pun masuk beserta pendeta dan pastor-pastornya, petinggi-petinggi. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Wafdun Najran. Kedatangan kaum Najran. Najran itu baladun baina Makkah wal Yaman. Satu negeri di antara Makkah dan Yaman. Itu namanya Najran. Fis sanad ya qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bil fid darani amin ya rabbil alamin. Fis sanatil ashirah wafada alaihi wafdun min nasara Najran. Fis sanatil ashirah, di tahun ke-10 kenabian ya. Wafada datang alaihi kepada Nabi. 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 Wafdun sekelompok. Wafdun sekelompok min Nasara Najran, kaum dari kaum Nasrani Najran, datang kepada Nabi, sowan lah gitu ya. Balagho telah sampai hum kepada mereka, ya Najran ini ya, kaum Nasrani Najran ini. Balagho telah sampai hum kepada mereka. Hum ini kembali ke Najran, ditandai Najran itu. Khobaruhu, kabar Nabi. Khobaruhu, kabar Nabi. Jadi berita Nabi ini sampai kepada kaum Najran. Dari siapa? Kok ada dengar mereka dari
kabar Nabi itu. Dari siapa? Min muhajiril habasyah, min muhajiril habasyah, dari orang-orang yang pindah ke Habasyah. Kan ketika Nabi diboikot itu, Nabi menuruh sebagian pindah ke Habasyah, hijrah ke Habasyah. Nah, dari mereka itu, mereka dari mulut ke mulut membicarakan Nabi. Nah, terdengarlah oleh kaum Najran, sehingga kaum Najran ini datang kepada Nabi. Berapa jumlah mereka? Wakanu, dan ada siapa mereka? Kaum Najran itu ya. Wakanu, dan ada Najran, isyrina, ialah 20 rojulan, laki-laki. Mereka itu berjumlah 20. Wakanu, dan ada siapa Najran, isyrina ialah 20 rojulan, laki-laki. Mereka berjumlah 20 sowan kepada Nabi. Faqara'a, lalu membacakan alaihim, untuk mereka, untuk kaum Najran. Faqara'a, lalu membacakan alaihim, untuk mereka, faqara'a, lalu membacakan alaihim, untuk mereka, ar-rasulu, siapa? Rasul. Ketika mereka sowan, kemudian mereka dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana. Faqara alaihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana, membacakan Quran. Fa'amanu, lalu mereka beriman, percaya. Fa'amanu, lalu mereka beriman. Iman itu artinya percaya ya. Beriman kulluhum, semuanya, 20 orang yang tadi ketika dibacakan Al-Quran langsung percaya, langsung beriman. Maka mereka langsung masuk Islam. Kenapa kok langsung bisa begitu ya? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi bagi orang Arab itu sangat indah. Mungkin kalau bagi kita kan yang notabene-nya orang Indonesia, bukan bahasa Arab, tidak terlalu ngerti. Tapi kalau orang Arab dibacakan Al-Quran itu sangat kagum betapa indahnya Al-Quran. Sangat kagum, langsung mereka mengerti dan kagum. Oh, ini benar-benar bukan dari manusia, ini dari Allah. Fawabbahum, lalu mencela. Fawabbakho, lalu mencela. Fawabbakho, lalu mencela. Hum, kepada kaum Najran itu. Fawabbakho, lalu mencela. Hum, kepada kaum Najran itu. Abu Jahal. Nah, ketika mereka masuk Islam dicela oleh Abu Jahal ya. Dicela Abu Jahal. Ala islamihim, karena Islamnya, karena mereka masuk Islam. Ala islamihim, karena Islamnya mereka. Faqalu lalu membalas ya. Faqalu lalu membalas siapa Najran tadi. Faqalu lalu membalas siapa kaum Najran lahu, kepada Abu Jahal. Ya, bahasanya, oh, ketika masuk Islam dicela. Kamu kok langsung masuk Islam?
Kamu langsung percaya. Dicela lah. Nggak tahu ya bahasa nyelanya itu gimana dulu itu. Kalau di sini di catatan kecilnya itu Abu Jahal lu bilang gini, ma ra'aina rokban ahmaqa minkum ursilukum qaumakum ta'lamuna khabar hadzal rajul fasobatum gitu. Nah, intinya dicela ya. Kemudian dibalas sama kaum Najran. Balasnya gimana? Lakum untukmu ya, ini maksudnya kum ini kembali ke siapa? Ke Abu Jahal. Kok pakai kum bukan pakai laka? Ya biasanya orang Arab itu kalau ke lebih tua itu pakai kum, antum, kum gitu. Jadi domirnya itu dijadikan jamak. Itu untuk penghormatan biasanya kepada yang lebih tua umurnya. Lakum untukmu, lakum ialah untukmu, ma adapun sesuatu, antum yang adapun kamu, alaihi ialah ada, alaihi atas emas, alaihi atas emas, walana dan ialah bagi kami ma adapun sesuatu ikhtarna yang memilih siapa kami hu kepada ma, walana dan ialah bagi kami ma adapun sesuatu ikhtarna yang memilih siapa kami hu kepada ma. Nah, jadi dijawab gitu ya, lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu, ma antum alaihi. Nah, di sini pakai ala. Ala itu biasanya diindikasikan untuk sesuatu yang tidak baik. Kalau walana itu pakai lam, itu biasanya sesuatu itu baik. Contohnya doa ketika orang menikah gimana? Lagunya Maher Zain, ada yang hafal? Barok gimana? Kallahu lakuma. Ah, itu kan barakallahu lakuma wa baraka alai. Itu ada dua, barakallah semoga Allah memberkahi. Terus lakuma pakai lam. Lam itu sesuatu yang positif. Wa baraka alaikuma dan juga memberkahi alaikuma. Ala itu sesuatu yang negatif. Jadi baik sesuatu itu positif ataupun negatif, semoga Allah memberkahi. Nah, itu juga berlaku di sini. Ma antum alaihi walana makhtarnahu. Ya ibaratnya itu ya kalau itu buruk ya buat kamu aja gitu. Kalau baik buat saya, ini yang kami pilih gitu. Ini yang menurut kami baik. Gitu ya. Itu tentang huruf jar ala dan la ya. Lam, ala itu biasanya untuk negatif, la itu untuk positif. Lanjut ya. Itu tentang kedatangan kaum Najran. Kemudian selanjutnya wafatu Khadijata, zawaju Saudata wa Aisyata radhiyallahu anhunna. Amin. Wafatu Khadijah, wafatnya Sayyidatina Khadijah. Zawaju Saudah dan memperistri Saudah wa Aisyah dan Aisyah.
zawaju memperistri Saudah wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu, semoga Allah meridai anhunna kepada mereka. Fis sanatil ashirati, di tahun yang ke 10 minan nubuwati, dari kenabian. Masih tahun ke-10 ini ya. Di tahun ke-10 itu tak datang Nabi keluar dari pengasingan, kemudian datang kaum Najran, kemudian setelah itu disusul dengan wafatnya Sayyidatina Khadijah. Tuwfiyat, diwafatkan As-Sayyidatu Khadijah, Sayyidah Khadijah fahazina, lalu bersedih. Fahazina, lalu hazina, bersedih gitu ya. Fahazina, lalu bersedih, alaiha, atas Sayyidah Khadijah. Fahazina, lalu bersedih, alaiha, atas Sayyidah Khadijah. Ar-Rasulu, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dafa? Apa fa? Oh ya ya. Di tahun ke-10 kenabian Sayyidah Khadijah wafat. Nabi pun bersedih. Husnan syadidan. Husnan dengan bersedih, syadidan yang sangat. Husnan dengan kesedihan, syadidan yang sangat. Kenapa kok Nabi sangat bersedih ketika Sayyidah Khadijah wafat? Li'annaha, karena Sayyidah Khadijah, li'annaha, karena Sayyidah Khadijah, li'annaha, karena Sayyidah Khadijah, kanat tuhibbuhu, kanat ialah ada, siapa Khadijah, Sayyidah Khadijah, tuhibbuhu ialah mencintai hu kepada Nabi. Cinta pertama Nabi ya. Siapa yang enggak sedih ditinggal cinta pertama temannya, ditinggal wafat nih ya, ditinggal meninggal. Dan bukan hanya orang yang mencintai Nabi, tapi watamna'u anhu adza Quraisyin, watamna'u, dan mencegah siapa Sayyidah Khadijah anhu, untuk Nabi, mencegah apa? Adza Quraisyin, kepada apa? Kekejian kafir Quraisy. Yang membela itu Sayyidah Khadijah, yang membela Nabi. Kalau Nabi disakiti oleh kafir Quraisy, ya Sayyidah Khadijah. Ketika beliau meninggal, betapa sedihnya Nabi. Fatazawwaja. Nah, setelah kesedihan itu ya berlangsung lama ya. Fatazawwaja, lalu menikahi. Ba'da wafatiha, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Fatazawwaja, lalu menikahi siapa Nabi? Ba'da wafatiha, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, menikahi siapa? Bisaudah, dengan Sayyidah Saudah, dengan Saudah ya. Dinikahi, kapan dinikahi itu? Ba'da an tuwfiya anha zaujuha, setelah ditinggal wafat ya. Ba'da an tuwfiya anha, setelah ditinggal wafat zaujuha, suami Saudah.
Zaujuha, suami Saudah. Jadi Saudah ini ceritanya sudah masuk Islam, yang dimana kerabat-kerabatnya dia itu belum masuk Islam, dia sudah masuk Islam. Kemudian dia ini sudah punya suami ya. Pada waktu itu suaminya juga meninggal. Nah, ketika itu Nabi ya tentunya dengan selang waktu ya, dengan beberapa waktu Nabi menikahi Saudah. Wakana dan ada siapa Saudah, wakana dan ada siapa Saudah, qad amanat ialah telah beriman siapa Saudah, qad amanat ialah telah beriman siapa Saudah, billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada Rasulullah, wa khalafat dan berbeda siapa Saudah, aqoribaha kepada kerabatnya belum masuk Islam, Saudah sudah masuk Islam. Nah, wa ba'da syahrin. Nah, ini kalau tentang waktunya, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, kemudian Nabi memperistri Saudah. Nah, ini selang waktunya ini tidak dicantumkan di sini. Artinya kalau tidak dicantumkan itu biasanya ada perbedaan pendapat. Namanya sejarah ya kan, pasti dari kelompok A begini, kelompok B begini. Makanya tidak dicantumkan di sini. Nah, yang dicantumkan itu wa ba'da syahrin dan setelah sebulan, wa ba'da syahrin dan setelah sebulan, wa ba'da syahrin dan setelah sebulan dari menikahi Saudah tadi ya, jaraknya itu kalau dari wafatnya Sayyidah Khadijah ke Saudah itu tidak diketahui masanya. Tapi kalau dari Saudah ke Aisyah ini satu bulan. Wa ba'da syahrin dan setelah 1 bulan aqada berakad siapa Nabi ala Aisyah atas Aisyah. Berakad maksudnya ini menikahi Aisyah. Berakad siapa Nabi ala Aisyah atas Aisyah binti Abi Bakrin nis Siddiq. Aisyah itu anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi setelah sebulan menikahi Saudah, beliau menikahi Aisyah. Wahia dan adapun Aisyah fissabi'ati min umriha, wahia adapun Aisyah fissabi'ati ialah 7, fissabi'ati ialah 7 min umriha dari umurnya Aisyah. Ya gitu ya, kalau bahasa Arab itu mau bilang 7 tahun itu fissabi'ah min umriha gitu. Fisabi'ah min umriha. Ada huruf-huruf jarnya. Umur berapa Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Nabi? Umur 7 tahun ya. Ini fisabi'ah min umriha. Nah, jangan disamakan ya. Orang Arab sama orang Indonesia beda. Lihat aja. Kalian di sini umur berapa? Yang paling tua kelas 12 umur berapa? Hah? Kelas 12 itu umur berapa biasanya? 18, 19 ya? Itu kan masih, kalau di luar negeri itu kayak masih dianggap umur 12-an, iya kan? Jadi postur tubuh itu sangat berbeda dengan kaum apa? Ada namanya Kaukasoid. Kalau kalian baca ini ya, sejarah itu ada pengelompokan ras Kaukasoid ya pada umur ke-7. Tapi ini hanya dinikahi ya, belum ya. Kalau digauli belum, cuma dinikahi. Walam yatawazzaj
walam yatazawwaj bikron, dan tidak pernah menikahi siapa Nabi, walam yatazawwaj, dan tidak pernah menikahi siapa Nabi, walam yatazawwaj, dan tidak pernah menikahi siapa Nabi, bikron, kepada bikron itu perawan ya. Dan tidak pernah menikahi siapa Nabi bikron, kepada perawan, ghairaha, kecuali Aisyah. Wadakhala, dan menggauli. Nah, ini baru Nabi menggauli biha, kepada Aisyah, fil Madinah, ketika di Madinah. Jadi cuman akad aja ya. Di tahun ke-10 ini cuman akad saja, tidak langsung digauli ketika di Madinah. Nah, pada tahun keberapa di Madinah itu? Ya, kita tunggu selanjutnya ya. Jadi ini kalau ada yang mengatakan poligami itu sunnah Nabi, ya, iya betul sunnah Nabi. Tapi dilihat dulu yang dinikahi Nabi itu siapa? Yang dinikahi Nabi itu adalah janda. Yang perawan cuma satu, siapa? Aisyah. Selain itu semuanya janda. Beliau menikahi untuk menolong para janda itu ya. Jadi sunnahnya itu diteruskan, bukan cuma poligami, tapi poligami yang itu janda ya. Iya begitu. Jangan ini ada yang mengatasnamakan poligami tapi yang dinikahi perawan semua. Wah, itu cuman beda tipis, mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti sunnah. Nah, itu beda tipis, yaitu yang tahu cuman dirinya sendiri. Oke, lanjut ya. Sekarang setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatu ammihi, wafatu ammihi. Ya, saya lanjutnya kan ya, tadi saya teringat guru saya itu pernah bilang begini, sebenarnya Nabi itu menikahi itu cuman beberapa saja kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi ceritanya dulu itu di kalangan bangsa Arab, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu istrinya ada yang sampai 100 diceritakan. Iya. Tapi Nabi Muhammad kan cuman berapa? Berapa istrinya Nabi? 9. Nah, itu kan berapa persen cuman dari 100? Sebenarnya itu ada yang berpandangan juga dalam rangka apa? Menghilangkan poligami. Dan ketika untuk umatnya ya, untuk umatnya itu cuman dibatasi 4. Kan sebenarnya semakin dikikis dan dikikis. Ya kalau bisa satu saja. Nah, kan di Al-Qur'an pun bagi fawahidah. Nah, kalau tidak bisa adil ya cuman satu. Ya, gitu ya. Jadi kalau belajar itu jangan setengah. Poligami sunnah Nabi. Sunnah yang seperti apa dulu gitu ya. Jangan diberhentikan, itu harus diteruskan. Kadang medsos itu sekarang begitu. Jadi kalian itu ya, halo, yang ada di medsos itu tidak boleh ditelan 100%, harus ada filter ya. Karena di medsos itu cuman penggorengan saja biar viral. Nah, bahayanya orang yang nggak tahu ditelan mentah gitu. Itu gunanya kalian belajar di pondok biar tahu seutuh-utuhnya gitu loh. Makanya belajar itu minal mahdi
nggak ada waktu berhentinya untuk belajar. Lanjut ya. Wafatu ammihi, wafatnya paman Nabi. Beliau setelah ditinggal Sayyidah Khadijah, ditinggal juga oleh pamannya. Masih jam 5 ya, tenang ya, jam 5 ya. Lanjut. Ba'da wafati Sayyidah Khadijah, ba'da setelah wafati Sayyidah Khadijah, wafatnya Sayyidah Khadijah, binahwi syahrin, sekitar sebulan, tuwfiya, diwafatkan ammuhu paman Nabi. Jadi sekitar 1 bulan setelah diwafatkan, ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, juga ditinggal oleh pamannya. Siapa pamannya itu? Abu Thalib. Fahazina, lalu bersedih lagi, alaihi, atas Abu Thalib, ar-rasulu, siapa Rasul. Ini ibarat kata itu sudah jatuh tertimpa tangga. Apa? Sudah jatuh tertimpa Jadi Nabi pada tahun itu, tahun keberapa ini tadi? 10 kenabian ini memang tahun-tahun Nabi itu sangat Kenapa? Karena beliau ditinggal oleh 2 orang yang sangat ia cintai. Pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua paman Abu Thalib. Jadi beliau, Nabi Muhammad sangat-sangat sedih. Dari sangat sedihnya ini, tahun tersebut dinamakan adalah tahun Amal Hazan. Apa? Tahun apa? Amal Hazan atau Amal Husni, tahun kesedihan, yaitu di tahun ke-10 ini. Nah, di sini dikatakan wasamma dzalikal ama, wasama, dan menamakan, siapa? Ini yang lebih tepat wasumia ya, karena penamaan itu tidak ada yang bisa dinisbatkan. Jadi diganti aja harokatnya itu. Wasumia, dan dinamakan. Wasumia dan dinamakan. Wasumia dan dinamakan. Dzalikal amu, apa tahun tersebut? Dzalikal amu, apa tahun tersebut? Amal husni, kepada tahun kesedihan. Amal husni, kepada tahun kesedihan. Kenapa? Li'anahu, karena faqada fihi zaujahu wa ammahu. Li'anahu, karena faqada, tidak ada, maksudnya tidak ada ini wafat ya. Fihi, di dalam tahun itu, zaujahu, istri Nabi, wa ammahu, dan paman Nabi. Nah, tahun kesedihan. Di satu sisi ya, karena Abu Thalib ini meninggal, paman sebagai paman, yang paling sedihnya lagi, wakana amuhu, dan ada amuhu, apa paman Nabi, ya'taqidu, ialah yakin ya. Jadi Abu Thalib ini meyakini, wakana, dan ada amuhu, apa paman Nabi, ya'taqidu, ialah meyakini meyakini apa? Sidqoma, kebenaran sesuatu.
sidqoma kebenaran sesuatu, jaa yang datang bihi dengan emma, jaa yang datang bihi dengan emma ar-rasulu siapa? Rasul. Sebenarnya Abu Thalib itu meyakini bahwasanya Rasul itu sesuatu yang dibawa, agama yang dibawa Rasul itulah agama yang benar. Beliau meyakini illa anahu, tapi, nah ini ada tapinya ya, illa anahu, tapi, namun ya, illa anahu, namun lam yantik, tidak mengucapkan siapa Abu Thalib, lam yantik, tidak mengucapkan siapa Abu Thalib, tidak mengucapkan bisyahadati, kalimat syahadah, ila akhiri lahzatin min hayatihi, sampai akhir waktu, min hayatihi, dari hidupnya Abu Thalib. Lam yantik, tidak mengucapkan bisyahadati, kalimah syahadah, ila akhiri lahzatin min hayatihi, sampai akhir waktu, min hayatihi, dari hidup Nabi. Kenapa kok tidak diucapkan khaufan? Nah ini maf'ul li ajlih ya, namanya kalau dalam mansubatil asma itu namanya apa? Maf'ul li khaufan, karena takut, min ta'yiri Quraisyin, dari gangguan kafirku Quraisy. Beliau sebenarnya meyakini, tapi karena takut gangguan orang Quraisy ini semakin menjadi-jadi, beliau hanya meyakini saja, tidak sampai mengucapkan kalimat syahadah. Ya begitu ya. Ini juga menjadi kesedihan Nabi. Paman beliau, orang terdekat beliau yang sebenarnya yakin tapi belum sampai membaca syahadah. Nah ini, hal ini apakah Abu Thalib itu dihukumi sebagai orang Islam atau tidak, itu kita tidak tahu. Ya, kalau secara legal formal ya, secara hukum orang dikatakan Islam itu harus mengucapkan kalimat syahadah. Nah, tapi di sini Abu Thalib paman Nabi, beliau meyakini tapi tidak sampai mengucapkan. Nah, apakah itu juga dinilai sebagai masuk Islam ataukah tidak, itu yang tahu hanya Allah. Itu yang menghukumi nanti Allah. Kita tidak berani menghukumi karena beliau adalah orang terdekat Nabi dan beliau yakin gitu. Sangat banyak jasa beliau terhadap Nabi. Lanjut ya. Wa fihi unzila, dan karena hal ini ya, karena kewafatannya Abu Thalib yang mana beliau belum sempat mengucapkan kalimat syahadah, diturunkanlah ayat Al-Qur'an ya. Unzila, diturunkan ayat Al-Qur'an. Ayo kita baca sama-sama ya. Wa fihi, dan karena hal ini unzila, diturunkan ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an setelahnya itu. Yuk kita baca sama-sama sampai yasha itu ya. May yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la tahdi, ialah tidak dapat memberi hidayah, man, kepada orang. Innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la tahdi, ialah tidak dapat memberikan hidayah, la tahdi, ialah tidak dapat memberikan hidayah, man, kepada orang, man, kepada orang, ahbabta, yang engkau cintai, ahbabta, yang engkau cintai, walakin
akan tetapi walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi, ialah memberi hidayah, yahdi ialah memberi hidayah, man kepada orang, yasha'u yang ia kehendaki. Ya, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya yang memberikan hidayah kepada orang itu hanyalah Allah. Kita sebagai manusia, se-effort-effortnya apa kita memberikan nasihat kepada saudara kita misalkan, pada akhirnya yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Yang menyadarkan kerabat kita hanyalah Allah. Tugas kita apa? Tugas kita hanyalah sebatas menyampaikan, memberikan nasihat. Tentang dia mau melakukan atau tidak, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Ya, di sini kita dapat ambil pelajaran. Fanas'alullaha, maka memohon siapa kami, Allah kepada Allah, ayu khaffifa, agar Allah meringankan anhu kepada Abu Thalib, ma'a baqiyati aqaribihi, bersama segenap keluarga dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit lagi ya, terakhir ya. Ya, ini terakhir. Yaitu idza Quraisyin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan pada tahun ke-10 kenabian ini Nabi ditinggal dua sosok orang yang dicintai. Siapa beliau tadi? Sayyidah Khadijah dan Sayyidah. Kalau yang fokus ini pasti tahu. Halo. Pertama, Nabi di tahun ke-10 kenabian ini Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah, yang kedua siapa? Abu Thalib. Tahun ini dinamakan tahun kesedihan. Nah, setelah itu karena dua orang ini yang mempunyai power ya bahasanya ya. Abu Thalib itu sesepuh di Makkah, itu sesepuh. Khadijah juga mempunyai power. Powernya apa? Hartanya banyak. Yang mendukung Nabi, yang banyak berjasa dalam hal harta ini Sayyidah Khadijah. Nah, Nabi ditinggal dua orang ini yang mempunyai power ini. Nah, karena hal itu idza Quraisyin lirrasul sallallahu alaihi wasallam, menyakitinya kaum Quraisy lirrasul kepada Rasul ba'da wafati zaujir Rasul wa ammihi. Jadi mulai sangat ini ya, gencar gitu. Oh, ini lemah. Jadi kaum Quraisy memandang ini Nabi dalam kondisi sangat lemah. Nah, dalam posisi ini Nabi sangat diserang oleh kaum Quraisy. Nah, ba'da wafati zaujir Rasul, setelah wafatnya istri Rasul yaitu Sayyidah Khadijah, wa ammihi dan pamannya yaitu Abu Thalib, akhadat, mulai gencar ini maksudnya ya. Quraisyun, siapa suku Quraisy, tu'dhi, menyakiti siapa kaum Quraisy, ar-rasulah, kepada Rasul. Yang mulanya cuman mencemooh saja, tapi sekarang itu sudah bukan hanya perkataan saja, tapi sudah action. Apa actionnya ini di sini? Nah, di sini dikatakan fakanu yansuruna alaihi turaba. Nah, bentuk ininya, actionnya itu fakanu, maka ada siapa kafir Quraisy, yansuruna, ialah melemparkan siapa mereka, alaihi, kepada Nabi, at-turaba, dengan
debu. Jadi Nabi itu dilempari debu oleh kaum Quraisy. Bukan hanya itu, wa yad'una awsakhul hayawani alaihi fi salatihi. Wa yad'u, dan meletakkan siapa kaum Quraisy awsakhul hayawan, kotoran hayawan alaihi kepada Nabi fi salatihi, dalam salatnya Nabi. Jadi bentuknya itu sudah sangat ini ya, danger gitulah kalau bahasanya ya. Bukan hanya cuman diomong-omongin saja, tapi dilempari debu, juga kotoran hayawan. Lalu ini ya, bentuk-bentuk ini ya. Wa ta'allaqu bihi marratan wa qalu lahu antal ladzi turidu an taj'alal alihah ilaha wahida. Wa ta'allaqu, dan menyakiti siapa mereka bihi kepada Nabi marrotan sesekali, waqalu, dan berkata siapa mereka lahu kepada Nabi ya, antal ladzi turidu, anta kamu, alladzi orang, turidu yang ingin, antaj'alal alihah, antaj'ala menjadikan, al-alihah Tuhan, ilaha wahida Tuhan yang satu. Oh, kamu yang pengen jadikan Tuhan itu hanya satu tuh kamu. Oh, kamu ya. Nah, kadang beliau dibilangin begitu ya sama kaum Quraisy. Kemudian fataqaddama, lalu datang Abu Bakrin, siapa Abu Bakar. Fataqaddama, lalu datang Abu Bakrin, siapa Abu Bakar. Wa khallasahu, dan melerai siapa Abu Bakar hu kepada, atau menyelamatkan ya lebih pasnya. Wa khallasa, dan menyelamatkan siapa Abu Bakar hu kepada Nabi minhum, dari suku Quraisy. Wa qala, dan berkata siapa Abu Bakar lahum kepada suku Quraisy. Fataqaddama, lalu datang Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, wa khallasa, dan menyelamatkan siapa Abu Bakar hu kepada Nabi minhum, dari suku Quraisy. Wa qala, dan berkata siapa Abu Bakar lahum kepada suku Quraisy. Nah, perkataannya apa? Ataqtuluna rajulan. Nah, a di sini namanya a istisham, apa? Istifham. Ini sama dengan hal. Nah, kalian kalau hal itu apa artinya hal? Hah? Halo. Yusuf, hal itu apa artinya? Apakah? Ulil, apa hal artinya? Hal itu artinya apa? Hal. Apa? Apakah? Nah, di sini hamzah ini a ya, atau alif ini ataqtuluna, apakah? Ya, ini namanya hamzah istifham. Ataqtuluna, apakah? Taqtuluna, ingin membunuh siapa kalian? Taqtuluna, ingin membunuh siapa kalian? Ataqtuluna, apakah? Taqtuluna, membunuh siapa kalian? Rajulan, kepada laki-laki. Ayyakula, yang berkata. Siapa laki-laki itu?
Rabbiyallah. Rabbiyallah. Tuhanku, Rabbiya Tuhanku, Allahu Allah. Apakah kamu akan membunuh seseorang yang mengatakan Allah itu satu ya? Tuhanku hanyalah Allah. Nah, kemudian di situ diselamatkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini juga termasuk orang yang memiliki power ya di masyarakat suku Quraisy. Oke. Dari sini kita cukupkan ya. Ya, alhamdulillah. Al-hijratu ila Thaifi wallahu a'lam bis. Mari kita akhiri dengan bacaan halo. Yang kompak ya, kita baca sama-sama, baca doa wal asri dan doa kafaratul majlis. Ya, bismillahirrahmanirrahim wal asri. Amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.